Kau cukur, kau cukur rambut kau. Tuh laki-laki gondrong di Google itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah, bagi saya Alah, Ratu Ento, gayamu. Ku bilang kok nggak tahu itu foto siapa. Ngapain kau cari laki-laki gondrong di Google terus tiba-tiba buat video mengejek laki-laki gondrong itu? Random kali kau. Nggak mungkin kan? Pasti kamu tahu itu siapa yang ada di dalam gambar atau foto itu. Makanya kamu sampai buat video. Udah tahu salah, jangan membenarkan diri. Minta maaf lah Ratu Ento. Ya kan, kerendahan hati mendatangkan belas kasihan. Gitu loh. Ya, jangan sibuk klarifikasi sana sini, tidak mau merendahkan dirimu, tidak mau merendahkan hatimu. Ya, minta maaf, kita memaafkan kamu. Pasti. Justru saya secara pribadi melihat sikapmu seperti itu, saya nggak benci, saya nggak marah, justru saya kasihan. Kenapa? Karena tindakanmu yang seperti itu datang dari ketidaktahuanmu dan ketidakberadaanmu di dalam kebenaran. Seandainya jikalau kamu di dalam kebenaran, kamu tidak mungkin seperti itu. Gitu loh Ratu Ento, ya. Jadi ya jangan membenarkan diri, oke? Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kipro. Ya, cukur, woi, cukur, woi, cukur. Woi Ratu Entok, lagi panik kan Polda Sumut datang ke rumahmu? Siap-siap ya. Selamat malam, kami dari Polda Sumatera Utara dengan Ratu Entok. Ya boleh ikut kami. Nah gitulah kira-kira nanti intronya polisi kalau udah ke rumahmu Ratu Entok ya. Karena apa? Mulutmu nggak bisa kau jaga. Jelas-jelas itu fotonya Tuhan agama Kristen. Terus kau ejek-ejek, kau hina-hina, kau bilang-bilang suruh cukur-cukur. Kau yang cukur, ngapain suruh-suruh foto itu cukur, ha? Sekarang udah banyak kali nih organisasi-organisasi yang melaporkan si Ratu Entok ini ke Polda Sumatera Utara. Bagus ya, karena apa? Proses hukum tetap berjalan. Mungkin orang yang beragama Kristen di Indonesia ini melihat videonya mungkin memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ya, dan klarifikasimu itu akan sia-sia, nggak guna. Mau sampai jungkir balik kau ke klarifikasi, sampai mulutmu jebol, nggak akan guna. Proses hukum harus jalan dan Polda Sumut harus segera tangkap orang ini karena udah nggak benar ini. Lagian klarifikasi si Ratu Entok ini nggak beres ya kan, harusnya minta maaf, ngaku salah ya kan. Ini malah bela diri, bilanglah katanya di internet tulis rambut panjang keluarnya foto Tuhan Yesus itu. Dan bilang juga katanya dia tidak tahu foto itu. Itu foto Tuhan Yesus sudah mendunia. Semua orang tahu. Banyak kali ceritamu kalau nggak tahu, ya kan? Udahlah, jangan banyak cerita. Lebih bagus kalau minta maaf dan banyak berdoa supaya Polda Sumut nggak ngatok rumahmu, ya. di Google laki-laki gondrong. Nah, itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah, bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah, dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Kalian sudah dengar ya klarifikasi daripada si Ratu Entok ya. Klarifikasi yang pertama itu masih menantang. Katanya dia nggak tahu kalau itu foto Yesus. Bullshit banget, dia nggak tahu kalau itu foto Yesus. Dia bilang kan dia cuma menggoogle dari internet mencari laki-laki gondrong. Yang muncul katanya gambar Yesus. Dari banyaknya laki-laki gondrong yang muncul di Google, aku yakin kamu punya alasan kenapa kamu memilih gambar Yesus. Karena kamu itu mau mengolok-olok Yesus. Kan waktu ada gambar Yesus di sebelah pipinya dia itu dia bilang gitu-gitu kan. Apa maksud dan tujuannya? Jadi jangan bilang kamu tidak mengenal kalau itu Yesus. Karena di video-video dia sebelumnya ini guys, sebenarnya dia ini sudah sering ya melecehkan, merendahkan dan menghina-hina agama lain ya. Dia live, dia lagi bikin video, banyak video-videonya itu suka menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir agama lain. Kalau memang dia mau hijrah, mau tobat, mau apapun itu, tunjukkanlah kalau kamu itu memang benar-benar sudah dekat sama penciptamu. Orang yang dekat sama penciptanya pasti hatinya itu lembut, hatinya itu mau damai, hatinya itu gak akan memecah belah gitu. Kamu itu lain.
Harusnya sebagai orang yang merasa ya sudah dikenal luas di kota Medan sana, buatlah konten-konten itu yang nggak menghina-hina, yang nggak menyenggol-nyenggol agama lain. Kenapa? Karena aku yakin pun tetanggamu, saudaramu, keluargamu bukan cuma agama yang sama denganmu, pasti juga ada yang Kristen, ya. Hargai dong perbedaan itu gitu. Kamu aja tinggal di kota Medan yang beragam agama, beragam suku. Kenapa meski menyindir-nyindir agama lain gitu? Sekarang kamu kena batunya ya. Jadi untuk para pengacara yang sudah membuatkan LP, jangan kasih kendor ya. Supaya apa? Supaya orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran. Dan pasal penistaan agama itu berlaku untuk semua orang dan semua agama. Ya jangan cuma satu agama aja tuh yang berlaku pasal-pasal penistaan agama itu. Dan cukup kalian kalau memang kalian tersinggung, kalian anggap aku menista Tuhan kalian, aku minta maaf. Itu saja yang bisa bilang. Tapi yakinlah, kalian tahu aku adalah orang yang izin Allah taat agama. Gak ada niat aku untuk menista Tuhan kalian. Sisi kenapa kalau pakai foto itu? Jadi aku mau pakai foto siapa? Nabi kami tidak boleh, enggak. Entok hanya bisa bilang sama kalian yang belum paham entok minta maaf. Aku cuma bilang, cobalah cukur. Kau cukurlah coba. Kau cukur, bisa gak kau cukur? Cukur ya, biar gak kayak perempuan. Aja kelakuan kau ya war. Kau gak usah bawa agama lah ya. Kau tengok aja lah wujud kau kayak mana, Bambang. Nanti giliran ada yang laporkan kau kembut, nangis, minta maaf. Gas lah terus. Persiapkan aja diri kau ya. Awas kau gol. War. Walaupun sudah lelah, tapi karena mengingat anak dan keluarga yang sudah memberikan input, termasuk juga teman-teman influencer yang sudah juga memberikan input gitu. Walaupun semua yang udah kenal Entok pasti tahu Entok ini adalah orang yang tidak akan mungkin menistakan siapapun itu jenisnya, apalagi itu agama tertentu di Indonesia, apalagi sampai kerana Tuhan. Karena Entok pun tidak ada membawa-bawa itu sebenarnya. Walaupun Entok sudah membahas, mengeluarkan isi hati, pikiran, dan tujuan baik di live TikTok ataupun di Instagram, ada yang sampai mengerti, ada juga yang gak sampai. Memang seperti itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya silap dan salah, tempatnya bodoh, hanya Tuhan yang maha pintar dan maha tahu. Nah, tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok untuk seluruh rakyat Indonesia. Entok pastikan dan Entok yakinkan dan semua melihat Entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak Entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, yang harus digarisbawahi lagi adalah takkan mungkin Entok berniat menista apapun itu. Tapi kalau tersakitin ataupun tidak sesuai semua dengan perbuatan, bicara ataupun tingkah laku kita, itu udah pasti. Namanya kita manusia beraneka ragam cara berpikir, berprinsip, dan mempunyai hati juga berbeda-beda. Tapi Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana Entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, Entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan Entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista,
Niat saja saya tidak mungkin, karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Kalaupun ada video-video sebelumnya yang sedikit menentang atau apa gitu, karena memang hati Entok yang Entok keluarkan tidak ada niat untuk unsur menista. Seperti itu, makanya Entok getol dari awal. Tapi memang darah Batak kadang-kadang harus memang pukulan yang kuat baru bisa mengerti. Karena Entok kan Batak. Jadi dari hati yang paling dalam, Entok memohon maaf buat seluruh agama Kristen yang tersinggung. Fotonya itu Entok pegang dan Entok berlaku tidak baik di foto tersebut. Entok tidak usah membela diri lagi. Biarlah hati yang damai, pikiran yang jernih melihat Ratu Entok. Dan atas izin Tuhan, atas izin Allah, Entok tidak akan pernah lagi memegang foto tersebut. Hanya itu aja bisa Entok bilang. Kalau air mata dan segala macamnya sudah kalian lihat di live. Jadi Entok tidak bisa berdusta mengarang-arang. Karena di video bagi Entok ngomong sama benda mati. Makanya Entok tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi kok di live karena memang berhadapan sama semua orang yang menengok Entok, hati yang jernih, pikiran jernih sudah Entok tuangkan untuk memohon maaf. Karena memang kita sempatnya salah dan dosa. Dan Entok harapkan kalian bisa jernih kembali menengok Entok, menengok konten-konten Entok, karena Entok hanya ingin menyampaikan nilai-nilai yang positif saja tanpa harus ada yang negatifnya. Maka dari sini ke depan Entok tidak akan pernah lagi membawa embel-embel itu ataupun memegang foto itu. Mohon Entok dimaafkan dengan catatan karena sudah menyinggung hati dan perasaan kalian. Tapi kalau untuk menista sama sekali tidak ada. Karena orang yang sholat seperti Entok tidak boleh menista siapa saja. Assalamualaikum buat muslim yang mendengar. Selamat malam buat yang eda-eda, abang-abang, ito-ito, lay-lay seluruhnya. Terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Suangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Nesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Arion Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal AIRI, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Ya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai bang, begitu dia. Ya itu termaktub itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini potong rambut gitu ya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang bukan klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf.
malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya dia minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan diri begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini, tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah, menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibirnya, itu jelas ya mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah, kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Kenapa kami harus melapor? Karena ini bentuk edukasi kami bahwa negara ini adalah masih negara yang plural, artinya kita semua diakui sama derajatnya di mata negara. Jadi kami berharap untuk kepolisian juga bisa segera memberikan hukuman agar ada efek jerah, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena hal-hal seperti ini sepertinya simple, tapi sebenarnya ini bisa membelah-belah bangsa kita. Artinya agama adalah hal-hal yang sensitif. Suku, agama, warna kulit juga itu adalah hal-hal yang sensitif. Jangan hanya karena satu orang oknum, kita ini bisa terpecah belah. Jadi kami berkewajiban untuk melakukan ini, melaporkan ini, memberikan efek pelajaran juga kepada pelaku. Nah, kami melaporkan pelaku, jadi tidak ada unsur sara yang akan kami perbuat di laporan kami. Semoga Ratu Entok bisa belajar bahwa moderasi agama itu penting, saling menghormati itu adalah penting. Karena Indonesia ini kita harus mempunyai kerukunan umat beragama, karena Indonesia ini akan lebih berwarna ketika kita saling rukun. Mungkin itu. Terima kasih. Inilah puncak dari kekesalan kita kepada dia, supaya dia sebagai public figure itu lebih bersikap, berpikir dulu sebelum bertindak. Karena tindakan dia melakukan membuat konten itu sangat menyakiti hati kita ya. Kalau dia menyatakan itu dia tidak tahu siapa yang di-uploadnya itu, siapa yang foto, siapa yang ditunjukkan dia itu, tidak ada rasa pun di manusia di dunia ini tidak mengenal foto Tuhan Yesus. Jadi apapun pembelaan dia menyatakan dia tidak kenal dengan foto itu sangat mustahil. Karena semua manusia biarpun dia agama Kristen pasti mengetahui gambar itu. Jadi menurut kami itu adalah unsur kesengajaan dari dia untuk menistakan salah satu agama di Indonesia ini. Iya Kak, secara pribadi aku memaafkan Kakak. Aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih Kak. Oke, Kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada Pak pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan Kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan Kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih Kak. Semana ya gitu. Nangis kau kan? Coba kalau bisa jadi aku. Kemarin kau sok-sok keras. Aku cuma aja berita. Entah gimana. Media ngambil berita aku. Makanya jangan main-main sama orang baru. Aku menganggap dia wajar karena aku punya media besar, aku punya nama besar di Medan. Wajar. Jadi setiap apapun berita aku pasti menjadi cuan untuk media supaya banyak yang melihat. Tapi kalau untuk kali ini aku nggak terima. Pura-pura nangis dia guys. Karena aku ingin membela diri aku. Kalau laki-laki sudah hijrah itu nggak harus cepat rambut. Ada tokoh agama yang terkenal rambutnya juga panjang kayak aku. Tapi katanya nggak pernah hujat itu. Kenapa aku harus dihujat?
Jadi dalam peristiwa seperti ini, walaupun videonya sudah dihapus, itu sudah tersebar ya. Pihak kepolisian sebenarnya tanpa perlu adanya yang melapor bisa langsung bertindak. Karena sudah menyebabkan kegaduhan, ini bersangkutan dengan agama ya. Ini sangat sensitif ini. Jadi pihak kepolisian bisa bertindak, langsung memproses. Walaupun demikian, kalau ada yang mau melaporkan silahkan ya. Kemarin juga aku udah coba komunikasi ada sama kawan yang ku tengok sedang fokus dalam persoalan ini. Kutanya ada videonya nggak yang sudah di-download? Ada katanya. Terus kutanya siapa yang mau melaporkan? Kalau ada yang mau jadi pelapor, biar kami dampingi, biar aku dampingi. Itu aku pengen melaporkannya, tapi butuh pelapor. Kenapa? Karena aku nggak punya video yang ku download. Aku hanya melihat stitisan orang gitu ya, orang yang membahas itu, orang yang menstit itu. Tapi aku nggak lihat video aslinya karena udah dihapusnya. Ya, jadi kalau ada yang udah sempat mendownload gitu kan, udah ada sempat ngesimpan, udah melihat dari awal, kalau mau jadi pelapor, ayo, biar ku dampingi, biar kita laporkan, biar kita uji secara hukum apakah ini termasuk kategori. Kalau aku sih melihatnya ini masuknya ke ITE ini ya, yang ujaran kebencian ini, yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras, dia itu lebih besar ancaman hukumannya. Ya ampun. Nah kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru hara ini ya biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya Wak ya. Kemana lah penduduknya? Paling mentok sih minta maaf Wak. Udah itu aja ujungnya. Gak akan adanya demo berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh Tok yang mau ku bilang ya Tok ya. Entok maksudku bukan itu, jangan pula nanti kalian kira Wak Maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kami kan. Bentar dulu ya Wak. Iya kan. Cuma gini loh Tok yang mau ku bilang. Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama, tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, ya itulah, malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu, apa yang salah sama dirimu Wak? Coba koreksi dulu. Apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini Wak. Bayangkanlah, udah ditampar pipi awak kiri, harus aku kasih lagi pipi kanan. Coba kayak mana rasanya kami mau mendendam sama kau. Karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kau Tok. Itu Ratu Entok belum diurus-urus itu. Belum diproses-proses. Hah? Kok lama banget? Pada mikirin apa? Pada takut apa? Kok lama-lama tindakannya ya? Nggak fair banget ya. Ini udah jelas-jelas ya, secara langsung udah menghina ya, ngejek. Kalian inget gak? Salah kalimat aja orang di penjara. Ingat Ahok gak? Ya, salah ngucap aja masuk, Monas penuh. Ini udah ngejek begini masih didiemin. Fair dong, fair. Ya, fair. Sejak kemarin sudah dilaporkan Ratu Talisa atau ratu-ratu apa itu ya, oleh beberapa elemen masyarakat, GMKI, GAMKI, HBB, dan perorangan, serta warga Medan. Jadi memang si Ratu ini hobi sekali mendebat di mana-mana
persoalan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Banyak videonya beredar, kalian bisa cari sendiri. Nah, berlakukan saja Pak seperti yang selalu dia gaungkan gitu. Karena jangan sampai seperti kemarin dia menganggap kepolisian ini bisa dibayar-bayar pakai uang. Ya, dan untuk para pelapor, abang-abang yang saya hormati, tolong jangan hanya kata maaf. Pengampunan hanya pada Tuhan. Ya, hukum harus berjalan. Kalau orang seperti ini ditoleransi, ini akan merusak Bhinneka Tunggal Ika dan merusak hubungan antar agama. Seperti pengakuannya dia adalah siapa? Bencong, memang bencong tapi punya attitude. Entok memang pelacur, Lalu dia membahas sosok-sosok suci dari agama Kristen seperti itu. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Untuk menjadi pelajaran buat kita agar jangan rasis. Si Warwero 1 ini kok kayak begitu ya ampun. Kayak kaget aja gitu, kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh. Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang-kala ya influencer, terus konten kreator. Kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten, dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan.